Permisi Kak, maaf ganggu. Sebelumnya kenalin aku Naufal. Iya, aku Dila. Ada yang bisa membantu? Jadi gini Kak, aku kan masih mahasiswa baru di sini. Jadi aku kayak nggak tahu di gedung ini tuh namanya gedung apa dan apa aja tidak ada yang ada di dalam sini Kak. Kalau gedung ini sendiri namanya Gedung Laboratorium Kewirausahaan. Nah, kalau kamu mau tahu, dikelilingi barang apa aja? Oh boleh nih Kak. Ya, ayo silakan. Memasuki gedung kewirausahaan lantai 2. Ini ruang apa ya? Kalau itu ketiga ruangan itu jadi satu gitu. Yang ini namanya ruang sidang buat dokter. Oh, Mari kita masuk masuk nggak ya? ya. Ruang sidang dokter digunakan untuk promosi sidang dengan gelar dokter. Dan di depan ruang sidang dokter ini terdapat ruang involtenan. Selanjutnya ada ruang pertemuan. Kalau ini ruang apa ya? Ini ruang pengelola inkubator KKIB. Selanjutnya yaitu lantai 3 gedung kewirausahaan. Setelah keluar dari lift, di lantai 3 kita langsung disambut dengan ruang inspiration space. Di dalamnya terdapat AC, sofa, meja, kursi, dan juga di ruangan ini terdapat wifi tersendiri nih teman-teman. Oh iya, ruangan ini biasanya digunakan untuk rapat, kemudian untuk belajar ataupun berdiskusi. Tapi sayangnya ruangan ini belum boleh digunakan untuk umum nih teman-teman, jadi perlu izin untuk memakainya. Yuk ke ruangan sebelah. Ini iStudio. Nah, iStudio ini mirip seperti studio foto pada umumnya nih teman-teman. Ya, namanya juga studio ya. Di dalamnya terdapat sofa, AC, kemudian lighting yang mendukung untuk foto atau membuat video nih teman-teman. Tapi untuk memakainya kita juga memerlukan izin ya teman-teman. Yuk lanjut ke ruangan selanjutnya. Di lantai 3 lab KWU ini juga terdapat ruangan seperti ruang kelas nih yang terdapat AC, meja, kursi, dan juga papan tulis. Kalau yang di depan itu adalah ruang iLabs Pro. Di situ adalah ruang untuk menyimpan barang-barang merek Apple. Di sini juga tempat untuk tamu beristirahat nih teman-teman. Ada 2 kamar, yaitu kamar pria dan juga kamar wanita yang biasa digunakan oleh tamu dari luar negeri nih teman-teman. Lanjut ke lantai 4 gedung kewirausahaan. Jadi sekarang kita mau masuk ke auditorium lab KWU. Auditorium Laboratorium Kewirausahaan atau yang biasa disebut dengan Hall KWU lantai 4 ini adalah ruangan yang dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan nih teman-teman. Mulai dari sosialisasi, pertemuan, ospek fakultas, ospek jurusan, hingga untuk pelaksanaan wisuda nih teman-teman. Nah, di Hall KWU lantai 4 ini dapat memuat hingga 500 orang. Nah, di depan pintu masuk Hall KWU terdapat toilet wanita dan juga toilet pria nih teman-teman. Selain Hall KWU, di lantai 4 gedung kewirausahaan juga terdapat ruang VIP nih teman-teman. Nah, ruang VIP ini biasanya digunakan oleh para tamu atau pengisi acara untuk beristirahat atau tempat menunggu. Nah, di bagian ujung terdapat musola yang dapat digunakan untuk tempat ibadah nih teman-teman. Untuk musola dan kamar mandi sendiri terdapat di setiap lantai mulai dari lantai 2 hingga lantai 4 nih teman-teman. Selanjutnya adalah dom. Dom adalah salah satu tempat yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan berbagai aktivitas, mulai dari beristirahat, makan, minum, mengerjakan tugas kelompok, berdiskusi, orasi, untuk ospek jurusan, dan lain sebagainya. Nah, di dom ini juga terdapat panggung kreasi yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan atau menunjukkan kreativitas atau kreasi dari mahasiswa nih teman-teman. Nah, sekarang kita mau masuk ke gedung laboratorium. Nah, kita masuk ke Bloomberg. Yuk kita masuk. Selanjutnya kita memasuki gedung International Office lantai 1. Halo
Halo Mas Didi, kita dari Senat Mahasiswa. Di sini Ya. kita mau tanya-tanya nih tentang Bloomberg ini. Jadi tata cara masuk Bloomberg ini gimana ya Mas? Maksudnya mahasiswa sini? Iya. Oh, pertama itu nyiapin surat izin Mas dari kepala program atau dosen pembimbing kalau masnya udah skripsian gitu. Mau tanya masnya semester berapa? Kita masih semester 3. Oh, tidak. Ya mungkin nanti kepala jurusan atau ke sekretaris jurusan itu nanti ada. Kalau mau lihat format suratnya di depan tadi ada nomor WA yang bisa dihubungi. Nanti WA kami kita berikan alamat untuk mengunduh surat tersebut. Nanti ditandatangani oleh dosen, kepala prodi atau sekretaris prodi, nanti ke sini baru bisa mengakses. Surat itu satu kali aja, itu berlaku selama masih menjadi mahasiswa. Berarti di Bloomberg ini bisa diakses sama non FEB gitu atau Kalau untuk undip sendiri bisa, misal ada mahasiswa dari FISIP atau dari FK gitu mau nyari data di sini bisa. Tapi kalau untuk luar undip, misal kita dari universitas lain kayak UNES mungkin apa itu ada charge tersendiri, ada SK rektornya. Jadi untuk pihak luar, istilahnya luar kampus undip itu dikenai biaya sekitar 1.500.000 untuk pembuatan akun buat market di sini. Oke. Nah, laboratorium Bloomberg ini sendiri biasanya digunakannya untuk apa aja ya Mas? Kalau untuk mahasiswa sih lebih seringnya buat skripsian atau enggak ada yang lomba LKTI gitu buat cari data gitu. Biasanya buat cari data gitu ya? Ya, lebih bisa cari Skripsi data. berarti. Ya, skripsi, disertasi, tesis semuanya S2, S3 juga bisa. Oke, kasih Mas. Dan yang terakhir nih, gimana sih Mas prosedur cara kita menggunakan fasilitas yang ada di Bloomberg ini? Kan sudah banyak komputer-komputer ya, terus cara makainya gimana sih Mas? Boleh dong kita ajarin. Pertama tadi kan udah, kalau udah menyiapkan surat ya, terus kita bikinin akun oleh kami yang istilahnya asistennya. Nah, selepas itu kita login, masukin, nanti biasanya berupa NIM, kasusnya juga NIM. Oh, berarti itu setiap mahasiswa atau gimana Mas? Kan NIM kan identitas mahasiswa, jadi selama dia jadi mahasiswa sini nanti dibuatin ID-nya, akunnya berdasarkan NIM-nya. Misal ini nanti kalau misal mahasiswa datang login pakai NIM-nya, NIM dulu baru nanti ya panggil kita masukin itunya akun Bloomberg-nya. Ini mungkin tampilan awalnya seperti ini. Ada dulu sih ada 4 tab, sekarang ada pembaruan dari aplikasinya, jadi dibuat sesimpel mungkin lah, sepakit mungkin. Ini jadi kayak browser gitu, bisa dibuat tiap masing-masing ini itu ada fungsinya tersendiri. Misal kalau mau cari data mengenai perusahaan ada fungsi yang namanya FA. Nah ini seperti kayak akun perusahaan gitu, ada case statistiknya, misal ini income statement perusahaan, terus balance sheet, cash flow, ratio dan lainnya. Kalau untuk ekonomi sendiri, misal dari anak ekonomi gitu seperti IE, kita biasanya pakai ini HST, jadi kayak economic statistik per negara. Jadi misal kita mau cari USA gitu, United States. Nah, nanti keluar sendiri perekonomian USA-nya, ada indikatornya, misal ini GDP, terus labor market dan sebagainya. Oke. Jadi itu ya Mas cara untuk kita menggunakan komputer-komputer yang ada di sini. Yang penting buat surat nanti ada istilahnya account buat login. Kita login nanti kita arahkan bagi yang belum pernah kesini, kita beritahu sedikit, misal mau cari apa, kita bantu sebisa kita mengenai dasar-dasar pengenalan. Nah di sini juga kan tadi ini cuma tampilan, kalau mau kita copy ke Excel untuk keperluan olah data itu bisa. Jadi contoh cash flow ya Mas? Ini misalnya contoh cash flow atau enggak income statement aja biar
lebih. Ya, misal ini perusahaan Telkom nih, kita mau lihat revenue-nya dari tahun 2013 sampai 2021. Nah, ini kan berupa angka di sini, ada angkanya. Kita kalau mau copy bisa ya kalau berupa cat seperti ini. Jadi mungkin revenue-nya Telkom itu tiap tahun meningkat ya kalau dari cat. Nah, kalau secara angka kita bisa gambarkan seperti ini. Ya. Nah, jadi di tahun 2021 itu revenue Telkom 143 triliun. Nah, dari tahun 2013 yang hanya 82 triliun. Jadi dia naik. Nah, biasanya ini buat kalau mahasiswa itu kan analisnya historis ya, dan biasanya pakainya. Oke, makasih Mas untuk informasinya, untuk udah nemenin kita ngobrol-ngobrol juga. Ternyata canggih banget ya Bloomberg ini. Dan anyway ini kayaknya Bloomberg baru yang universitasnya baru diundip ya. Iya. Keren Gimana banget ngomongin? sih. Oh my. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Makasih ya Mas. Nah, gimana nih Pak? Kira-kira kamu udah tahu belum sih fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di Laboratorium KWU, Laboratorium Bloomberg, dan tadi kan kita juga ada istirahat nih di DOM. Aku udah tahu sih, aku jadi tahu fasilitas yang ada di lab KWU, di Laboratorium Bloomberg, dan juga yang ada di DOM. Nah, kalau teman-teman FEB yang lain kira-kira udah pada tahu belum? Pastinya udah pada tahu dong. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton kita sampai akhir. Sampai jumpa di Senat Vlog selanjutnya. Bye-bye!